Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya juga ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kita kali ini adalah tentang iman kepada hari akhir. Begini Pak Ustadz, banyak orang memang percaya kepada hari akhir, di mana hari akhir itu tentu ada yang namanya surga dan neraka. Tapi kadang-kadang sebagian orang juga lupa gitu, bagaimana sebenarnya kita harus mengimani, apa yang harus kita lakukan untuk benar-benar itu iman kepada hari akhir. Misalnya di dalam pekerjaan nih Pak Ustadz, dikatakan kerja itu ibadah, tapi dalam perjalanan pekerjaan itu sering terjadi juga hal-hal yang istilahnya mencuri di dalam pekerjaan itu Pak Ustadz, mencari kelebihan gitu, kelebihan uang dengan mengurangi timbangan kayak atau mengurangi spesifikasi seperti itu. Jadi kami mohon petunjuk mengenai iman kepada hari akhir ini yang benar-benar mengerikan sebenarnya Pak Ustadz. Ini bagaimana supaya kita tidak salah di dalam menjalani hidup ini Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Iman itu adalah percayaan pada Allah, pada malaikat, kepada Nabi, pada kitabullah Al-Quran dan kitab yang lainnya. Kemudian pada takdir dan juga hari akhir. Hari akhir itu yaumul kiamah atau hari pembalasan. Nah, banyak saudara-saudara kita atau juga barangkali kita ya, itu kalau yang namanya percaya itu kadang hanya di mulut. Percaya itu hanya di mulut. Umpamanya istrinya Haji C sama Haji C. Haji C bilang, "Mah, aku hanya kamu yang aku sayangi," gitu. Itu kan percaya ya, bahwa istrinya percaya kalau suaminya cinta, sayang kepada istrinya. Nah, tapi waktu keluar rumah Haji C itu cinta juga sama orang lain. Jadi cintanya mendua gitu ceritanya itu. Ya, Lebih. itu percaya atau iman itu hampir mirip seperti itu, walaupun tidak mirip. Kemiripan itu apa? Percaya pada Allah itu juga bisa hanya di mulut, percaya pada Allah. Percaya kepada iman kepada Allah, iman kepada malaikat itu hanya di mulut. Kemudian pada hari akhir inilah orang yang hanya percaya, padahal yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala itu tidak percaya dalam kandungan hanya di mulut atau hanya di dalam pikiran aja manusia, tidak. Tapi percaya pada hari akhir itu adalah mengetahui bahwa di situ ada salah satu ayat yang mengikutinya. Salah satu ayat tersebut adalah innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya amal-amal perbuatan baik itu akan mengurangi perbuatan yang buruk. Persoalannya adalah siapapun manusianya yang hidup di zaman saat ini itu dia tidak akan mengenal nilai baiknya dia itu seberapa atau nilai buruknya seberapa, dia tidak akan tahu. Tapi kebanyakan manusia itu merasa bangga dengan apa yang dia kerjakan yang dianggap menurut dia itu baik, padahal belum tentu. Saya kasih contoh, banyak para teman-teman dakwah itu menceritakan kerja itu ibadah. Iya sih, tapi kerja yang bagaimana itu ibadah, kan begitu, harus dijelaskan. Kerja yang memang itu halal, thayyib, iya. Kontraktor itu kan kelihatannya halal,
kelihatannya juga thayyib, tapi pada waktu melakukan pekerjaan, nah di situ ada kontrak di mana yang dikerjakan itu sekian miliar. Kemudian yang harus dikerjakan nih, kemudian spesifikasinya ini. Jelas itu Pak. Nah, ya. Pada saat dia itu mengerjakan apa yang diminta oleh owner di titik itu, dia dikerjakan penuh sepenuhnya spesifikasi, dan insya Allah dia sudah punya keuntungan, itu pekerjaan itu halal, insya Allah thayyib. Ada yang dikontraktor, padahal dia bisa ngerjakan, dia bilang sulit sama ownernya, sehingga diadakanlah pekerjaan tambah. Iya betul. Nah, Betul. pekerjaan-pekerjaan inilah sebenarnya dilihat oleh para malaikat. Dan orang kebanyakan lupa bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan neraka sebenarnya. Kalau orang ini bekerja puluhan tahun, dia bekerja dan dia mengambil bukan haknya, dia puluhan tahun itu tetap dicatat oleh Allah Ta'ala itu yang dikerjakan adalah haram. Dia hanya senang jika mendapatkan uang 500 juta, 1,5 miliar, 5 miliar. Kalau ada 30 proyek ya lumayan lah, dia dapat hampir 9 atau sampai 10 miliar, kan begitu. Dan orang tersebut kadang-kadang malah mengajak anak buahnya untuk sholat agar dapat proyek. Nah, kalau udah dapat proyek, dia begitu lagi, mengulang lagi. Nah, orang yang ini mulutnya bisa mengaku dia iman pada hari akhir, tapi perilakunya tidak sama sekali. Jadi seorang yang seperti tersebut itu sebenarnya dia tidak iman kepada hari akhir, tidak iman dengan takdirnya, karena dia udah digaji, dia tetapnya grogotin terus, itu kan tidak iman juga terhadap persetujuan gaji, akadnya itu sejak awal berapa. Dia tidak iman di titik itu. Dia tidak iman kepada Rasulullah, kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa mengajarkan baik, akhlak-akhlak baik, dia tidak dikerjakan. Dia nggak iman kepada Rasulullah. Dia tidak iman kepada Quran. Apa perintah Allah dilanggar aja terus-menerus. Yang penting dia selamat, tidak ketangkep KPK, tidak ini, tidak itu. Dia tidak iman kepada Allah Ta'ala. Dia ibadahnya hanya cuma sekedar biar kelihatan kalau dia itu kelihatan dia ibadah. Nah, orang-orang ini nanti di yaumul kiamah akan kelihatan. Walaupun dia sholat, pertanyaannya ada, sehari dia sholat berapa kali? 5 kali lah yang wajib dikerjakan. Kurang lebih sekitar 25 menit sampai 40 menit lah satu hari. Total ya. 5 ya. 40 menit lah. Nah, dia sehari-hari itu dia mencoba berpikir. Kalau dia berpikir tentang menegakkan apa proyeknya, boleh. Tetapi pada saat dia berpikir menegakkan proyeknya, ada juga orang-orang yang berusaha untuk mengambil keuntungan dari proyek yang dia kerjakan. Nah, di titik itu dia berapa menit melakukan setiap hari. Dia berapa jam, berapa hari, berapa minggu untuk mencari keuntungan dari proyek yang dikerjakan. Habis nilai sholatnya, ibadahnya. Makanya kalimat Allah dalam Quran, innal hasanati yudhibnas sayyi'ah, ayat ini menakutkan. Sesungguhnya amal perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Kalau kita tahu penjumlahan, kalau nilai kita 100, kita punya uang 100 buat beli sesuatu, itu sekitar 25. Kita masih untung, masih punya uang 75. 100 itu kebaikan kita, 25 itu keburukan kita. Nah, kalau dibalik, sholatnya itu 40 menit tapi merusak tatanan pekerjaan sehari-hari menjadi dosa di hadapan Allah. Sehari berapa jam? Iman kepada hari akhir ini sebenarnya kalau dilihat
oleh kita yang berusaha taat, belajar taat, mengerikan. Jangan dianggap itu remeh. Kamu umpamanya berantem dengan istrimu, ya, kemudian kamu nggak berantem dengan istrimu, itu yang dinilai bukan tidak berantem. Kenapa kamu tidak berantem? Lah nggak ngomong. Jadi itu tidak ada nilai itu. Bukan baik dengan istrimu, enggak, itu tidak ada nilai. Tapi kalau kamu ngomong sama istrimu berantem, nah itu baru dinilai. Kalau kamu ngomong sama istrimu tidak berantem, menyenangkan hati, ngepuk-ngepuk, kemudian mendidik, membimbing, nah itu nilai. Berantem ya nilai, ya berantem nilai yang tidak baik. Kalau dia bisa membimbing istrinya, nah itu nilai baik. Nah itu yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kamu nggak ngomong sama istrimu seminggu sebulan, itu nol nilainya. Jadi tidak ada baiknya dan juga tidak ada buruknya. No. Tapi kalau kamu dengan istri nggak ngomong sama istrimu, kamu ngomong sama wanita lain, ini hanya umpama. Ngomong sama wanita lain yang menjeburkan kamu ke arah kesesatan, ya dosa lagi walaupun kamu nggak ngomong sama istri. Nah inilah bahwa kita iman kepada hari akhir itu harus difikirkan, ada ilmu untuk memikirkannya, sehingga kita itu iman kepada hari akhir itu insya Allah akan terjaga perilaku-perilaku kita, keseharian kita itu terjaga dari mulai bicara, dari mulai berpikir, dari mulai melihat, dari mulai memberikan nasihat pun ditata. Tidak bisa memberikan nasihat itu dengan ngawur. Dari mendengarkan omongan orang lain, itu juga harus ditata. Nah, di titik ini karena apa? Karena saya tidak mau besok dinilai oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak itu nilai saya buruk. Makanya pada saat kita itu iman pada hari akhir itu adalah ketahuilah bahwa pasti besok itu apa yang kita kerjakan di muka bumi dibalas oleh Allah Ta'ala. Siapapun yang ngomong di YouTube yang jelek-jelekin saudaranya yang lain dan itu menjadi dibaca oleh saudara yang lain, itu menjadi dosa jariah. Apapun tingkatan dia levelnya, dosa jariah. Itu harus diketahui oleh siapapun orang Islam kalau dia mengaku Islam. Karena kalau dia sudah bisa membuka aibnya saudara-saudaranya yang lain, dia sudah siap, berarti dia akan menerima dosa jariah. Nah inilah yang harus kita ketahui. Iman terhadap hari akhir itu harus sehingga menjadikan kita itu hati-hati di dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, walaupun itu pekerjaan kelihatannya baik. Termasuk bagaimana orang itu berkata bahwa bekerja itu ibadah. Enggak, saya bilang bekerja itu belum bisa dikatakan ibadah, wong tidak tahu apa yang dikerjakan. Jangan bicara bahwa bekerja itu ibadah. Jangan bekerja seperti jangan bilang seperti itu. Enggak bisa. Bekerja yang mana yang menjadikan ibadah itu? Umpamanya pekerjaan dia dakwah, tapi di balik dakwah dia ada kebanggaan, ada kesombongan, ada ujub, ada riya. Sehingga pada saat seorang tersebut itu dakwah, seperti mengeluarkan kepandaian agar orang itu membanggakan dia, agar orang itu takjub kepada dia, dan dia senang dengan seperti itu, sama. Walaupun dia dakwah, dia tahu batasannya, ditabrak batasannya. Gak boleh. Jadi dasar-dasar untuk memahami iman pada hari akhir itu tidak segampang mulut mengucap, tidak segampang itu. Dan kebanyakan orang Islam kalau ditanyain, kamu besok mau masuk neraka apa surga? Jawaban itu pasti 10 nilainya, surga. Gimana caranya supaya kita semua ini atau orang-orang ini memahami gitu, Ustaz? Seperti yang Ustaz jelaskan tadi, apakah di dalam rumah tangga seorang bapak menjelaskan seperti tadi, rasa-rasanya terlalu panjang jelasin anaknya keburu kabur atau istrinya keburu ada urusan lain gitu. Itu cari waktu untuk menjelaskan itu bingung gitu, Ustaz.
Ya, Rumit nih. ya. Sebenarnya itu kan semua itu akan dimudahkan Allah. Kalau kita itu senantiasa ada di jalan Allah. Sebenarnya hanya itu aja. Jadi kebiasaan saya menggunakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu di semua lini kehidupan sehari-hari, sehingga sebenarnya kalau kita pasrahkan sama Allah Ta'ala dan apa yang kita kerjakan itu sebenarnya baik, benar, halal, nanti Allah akan memberikan kemudahan. Ini satu nih pedomannya. Kemudian berikutnya apa? Kalau memang imamnya memang dia itu berjalannya seperti itu, insya Allah nanti akan diberikan waktu, kemudian persoalan, kemudian tempat pada keluarga yang menginginkan keluarganya baik. Kan seperti itu, Ji. Pamannya habis kerja pulang, kan dipulang kan nanti ada anak yang ngomong, istri yang ngomong, dan kita kan imam kan yang dengerin sebenarnya. Nah, pendengaran kita itu akan menyaring yang diomongkan anak itu baik apa tidak, kan tahu sebenarnya. Bener nggak, Cici? Iya. Apa yang ngomongkan istri juga tahu baik apa tidak, bener nggak? Persoalannya adalah pada saat tidak baik itu kita mampu nggak menghentikan mereka, kan begitu. Sehingga pada saat itulah sebenarnya kita disuruh dakwah oleh Allah Ta'ala di dalam keluarga. Istri ngomong tidak baik, ya ditegur dengan baik-baik. Kalau memang ini agak keras, ya negurnya nggak usah di depan anak-anak, tegur di kamar umpamanya, kan begitu. Kalau anak-anak yang ngomong tidak baik, ya ditegur yang baik. Karena titik pada saat kita itu mendengar ada kata-kata yang tidak baik keluar dari lisan istri atau anak-anak kita itu petunjuk dari Allah Ta'ala agar kita itu berdakwah di dalam keluarga. Selama ini orang itu berkeluarga itu tidak pernah yang namanya di dalam pikiran dan otaknya itu dakwah di dalam keluarga. Ya, sehingga dia tidak tahu kapan dia mau mulai dakwah. Yang penting keluarganya anteng itu sudah aman. Loh, bukan. Keluarga anteng tidak ada persoalan itu nol loh nilainya. Nggak ada ujian dari Allah Ta'ala. Tapi pada waktu anak itu ngomong begini, anak itu melakukan ini, nah di titik itulah petunjuk kita itu untuk berdakwah. Kan gitu. Contoh umpamanya kasus, saya diminta menyelesaikan kasus skizofrenia umpamanya. Kan gitu. Kalau di tempat dokter hanya cuma dikasih obat penenang, obat depresi, ya. Nah, di titik itu dicoba oleh orang tua ke sini, ketemu, saya cari analisa. Kenapa si putranya atau putrinya ini depresi? Saya coba cari. Nah, di titik ayah dan ibunya tahu, kemudian mengenal saya, kemudian ke sini. Di sini saya memberikan nasihat. Nasihat yang insya Allah tidak keluar dari syariat Islam. Kan gitu. Umpamanya di anaknya, kenapa kamu murung di kamar, kenapa gini, anaknya ngomong. Umpamanya, Ustadz, di kepala saya ada yang ngomong, kamu tidak akan berhasil jadi manusia, kamu akan selalu gagal. Nah, kalau sudah begitu ketemu saya, ini anak ini berarti apa yang dia lakukan itu tidak pernah baik menurut dia. Atau anak ini selalu diejek tentang apa yang dikerjakan. Begitu. Tanyalah saya umpamanya, kamu merasa sering apa yang dikerjakan itu nggak pernah benar? Iya. Sama siapa? Baru dia ngomong, sama ayah saya. Loh, di titik inilah sebenarnya orang tua dengan anak itu nanti akan berkomunikasi, yaitu dengan berdakwah si orang tuanya. Tapi pada saat ada masalah seperti itu, orang tuanya dakwahnya hanya cuma nyalahin anaknya. Anaknya salah aja terus. Lah kan lama-lama anaknya juga depresi. Anak keluar salahin, anak keluar malam salahin, anak keluar sampai pagi salahin. Lah kan nggak ketemu solusinya. Kan gitu. Kenapa anak saya kok keluar malam ya? Kok nggak pernah berpikir seperti itu? Kan gitu. Bener nggak sih, Ci? Kalau umpamanya anak kamu kok keluar malam, umpamanya tanyain, lah mama dulu hobinya keluar malam, umpama, atau papa hobinya keluar malam, hadapi itu dengan benar-benar.
jantan walaupun kamu perempuan. Hadapi. Jangan anak ngomong begitu pergi loh, kan nggak selesai dakwahnya. Nah, di titik inilah sebenarnya kita harus memahami yang namanya iman pada hari akhir itu rata-rata hanya di lisan rata-rata, tapi dia tidak mempelajari bahwa apa yang dikerjakan itulah yang besok akan menjadi catatan terus-menerus dicatat oleh para malaikat. Sholat 5 menit catat sama malaikat raqib, dosa 1 jam catat, sholat lagi 5 menit catat sama malaikat raqib, dosa 2 jam catat lagi sama atid. Lah itu kalau dibandingkan kan habis. Jadi sesungguhnya amal perbuatan baik akan menghilangkan perbuatan buruk. Diganti sekarang. Perbuatan baiknya 100. Benar. Perbuatan buruknya 6 miliar. Nggak selesai-selesai. Masuklah ke dalam neraka dalam keadaan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Sama seperti tersebut. Nah, sama umpamanya seseorang memahami ini, bahwa yang memberikan rizki itu Allah, betul ya? Yang memberikan jalan baik itu Allah. Tapi kalau seseorang itu bisa, kalau kamu lakukan ini pasti rezekimu banyak. Loh, orang yang berkata tersebut seperti dia itu berkata dia Tuhan. Nah, itu juga akan dicatat oleh malaikat atid bahwa yang boleh bilang seperti itu hanya Allah. Kamu manusia, tidak bisa ngomong seperti itu. Kenyataannya, kalau itu dipraktekkan dengan jamaah-jamaahnya, blek kudus itu ya 0 besar. Kalaupun ada yang tercapai, itu istijraj, insya Allah istijraj. Karena apa? Karena kalau orang yang imannya baik, ketakwaannya baik, Allah tidak semerta-merta memberikan harta itu gampang. Imannya baik, ketakwaan baik, ikhtiarnya nggak bisa. Lewat mana? Nggak bisa. Orang imannya kurang, ketakwaannya kurang, ikhtiarnya ada, bisa aja dikasih rezeki. Nah, itu sudah jelas ada imbangan. Makanya kalau ada orang pekerjaannya itu di bawah, kemudian imannya baik, kemudian takwanya baik, dia minta harta, kan lucu jadinya. Wong yang kita itu diajarkan oleh Allah Ta'ala bahwa hidup di dunia ini kita itu mencari akhirat, loh kok malah mencari dunia. Lah besok kamu mati itu mau di dunia atau mau di akhirat besoknya? Kan seperti itu. Orang sedekah diajarkan oleh Allah Ta'ala itu niatnya harus lillahi ta'ala, tidak ada embel-embel ingin itu, ingin ini, ingin itu. Walaupun dia itu sedekah, ditanyain kamu pengen doa apa? Agar istri saya hamil nanti melahirkan lancar. Tidak boleh, sedekah-sedekah aja karena Allah. Doakan biar saya sukses, doakan biar anak saya sukses, doakan biar anak saya keterima di sini. Tidak bisa. Allah yang memberikan jalan sebenarnya. Nah, di titik-titik inilah yang namanya dia melakukan aktivitas dunia atau dia melakukan aktivitas akhirat malah untuk dunianya sendiri. Kan nggak pernah ketemu. Nah, di sini kita harus memahami iman terhadap hari akhir itu tidak segampang seperti cerita di dalam bioskop. Berarti itu terkait semua ya Pak Ustadz, antara percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitab, itu merupakan satu rangkaian perjalanan hidup gitu Pak Ustadz ya? Lah iya. Waduh, walaupun kamu pisah-pisah. Walaupun kamu itu punya perasaan rasa sayang terhadap orang lain itu kuat nomor, tapi kan nggak bisa kamu seperti itu. Hah? Rasa sayang yang paling kuat kan kita ada urutannya pada Allah, kita mengerjakan pada Rasul, kita juga mengerjakan apa yang dikerjakan Rasul. Pada istri rasa sayang, nah kan mulai dipilah-pilah lagi, di breakdown, dinasihati kalau salah, dielus kepalanya kalau salah, kalau benar nggak usah dipuji, kalau dia terlalu bangga dinasihati, jangan terlalu bangga. Apa yang kamu terima, apa yang kamu kerjakan yang baik itu atas izin Allah. Itu kan sebenarnya cara kita itu melakukan bahwa sayang kita itu kepada keluarga kita ya seperti itu, sayang kita kepada kehidupan kita itu ya begitu. Jadi bukan
Saya sayang terhadap kehidupan saya. Apa? Ya makanya saya sayang terhadap mereka loh, kan nggak ketemu. Sayang yang mana ini kan gitu. Waduh. Itu yang harus kita ketahui, sehingga nilai di hadapan Allah yang kita kerjakan sehari-hari itu tuh baik, benar-benar baik di hadapan Allah Ta'ala, murni. Sholat ya hanya mencari ridha Allah, tidak untuk dunia. Puasa mencari ridha Allah, kan begitu. Berperang melawan marah, itu nanti kalau lulus di hadapan Allah Ta'ala, ya nanti insya Allah kita bisa aja syahid. Berperang melawan egois, kalau kita dianggap lulus oleh Allah Ta'ala, ya insya Allah bisa aja kita dianggap syahid. Berperang melawan hawa nafsu yang tidak baik, ya insya Allah kita nanti dinilai syahid oleh Allah Ta'ala. Lulus itu saat kita udah meninggal, Ustaz ya? Ya. Sebabnya satu peristiwa dinyatakan lulus, belum bisa hari ini lulus, besok lulus. Ya, pada akhirnya dia ujub ya, gugur lagi udah. Benar, insya Allah seperti itu. Dianggap lulus itu kalau sudah meninggal dan dia menjaga istilahnya. Nah, di titik itulah kita harus belajar. Ini yang tidak pernah bisa diceritakan, karena banyak hanya bercerita atau hanya ketawa ketiwi aja. Apa sih iman kepada hari akhir, kan begitu. Orang harus diajak berpikir beneran, sehingga orang itu ada patokan bahwa dia itu harus benar-benar iman kepada Allah Ta'ala, itu benar-benar iman kepada malaikat, itu benar-benar tahu yang dijaga kita, menjaga kita itu raqib sama atid. Kita berusaha untuk tidak melakukan suatu pekerjaan yang hina agar kita itu tidak dicatat buruk oleh Allah Ta'ala, kan seperti itu. Mau ditanyain, saya tanya lulus kok. Coba saya tanya sama kamu mau masuk neraka apa surga? Surga. Lulus kamu, Ji, mau masuk neraka apa surga? Surga. Nah, lulus. Kamu Jeng mau masuk neraka apa surga? Nah, surga, lulus semua. Lulus. Karena saya manusia. Tapi malaikat ketawa loh kamu itu ya. Ini malaikat itu ketawa loh. Yang ketawa itu bukan raqib kayaknya tuh, atid malah. Memang benar itu. Ya, nah, banyak sekali variabel-variabel. Nah, benar, banyak sekali variabel. Dan itulah ujian demi ujian itu harus kita selesaikan dengan di jalan Allah. Insya Allah kalau kita lulus benar-benar di hadapan Allah Ta'ala, baru kita mendapatkan nanti variabel untuk iman kepada hari akhir itu runut dari mulai iman kepada Allah, malaikat, Nabi, Quran, kemudian takdir. Iman kepada takdir aja udah ngersulo aja. Saya pernah menyelesaikan suatu soal fisika itu, untuk menjawab sampai benar itu membutuhkan 3 sampai 4 rumus untuk dapat menyelesaikan. Ternyata dalam satu hari kehidupan manusia itu 6 keyakinan atau 6 rukun iman itu dibutuhkan juga supaya lulus itu. Benar itu, dan itu benar, compang-camping itu. Benar Haji tadi. Jadi pada saat kita itu mulai membuka mata, kita itu akan terkait yang namanya iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitabullah, kepada takdir. Itu akan terkait semuanya. Itu tidak akan bisa lepas. Nah, di titik itulah kalau memang tadi bahasanya kalau fisika bisa menggunakan 3-4 rumus, di sini menggunakan ke-6-6-nya. Di titik inilah kita berusaha taat kepada Allah Ta'ala walaupun sulit, karena ujian-ujian yang kita hadapi belum tentu segampang apa yang orang lain pikirkan, yang duduk di atas sana memerintahkan anak buahnya dengan gampang. Bukan. Orang yang seperti itu di dunia bisa aja besok di akhiratnya dibalik oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang paling di bawah neraka. Nggak usah takut seperti itu, nggak usah iri dengan mereka, nggak usah. Kita kerjakan aja apa yang bisa kita kerjakan, seperti itu. Ibadah kita kerjakan, kita tambahi yang belum. Insya Allah disitulah mulai kita bisa istiqomah tanpa melihat orang lain atas. Orang atas itu yang kita lihat hanya dunianya, nggak usah. Kalau orang lain yang kita lihat atasnya adalah ibadahnya. Insya Allah dari situlah mudah-mudahan kita senantiasa ingat bahwasanya hidup kita di dunia ini sebenarnya hanya untuk akhirat. Kalau kita merasa iman kepada hari akhir, persiapkan
bagi saudara-saudara beriman itu harus paham iman kepada hari akhir itu yang bagaimana. Kerjakan semuanya dari mulai la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian Muhammadur Rasulullah, ya, Muhammad adalah Rasulullah, dan kemudian kita juga iman kepada malaikat kitabullah, kemudian takdir. Nah, biasanya orang Islam itu compang camping, salah satunya yang kuat itu di takdir itu. Insya Allah belajar dari iman kepada hari akhir ini sehingga menjadikan kita lebih paham siapa diri kita. Sebenarnya tidak perlu kita itu berbangga dengan ibadah yang kita kerjakan, tetapi senantiasa mencari kesalahan dan dosa yang kita lakukan setiap hari. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan kita lebih taat kepada Allah Ta'ala. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak penjelasan dan ilmunya Pak Ustadz. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang bagaimana kita mengimani hari akhir, apa yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.